Bebaskan aku dari semua masa lalu. Tenangkan aku, lepaskan dari rasa ragu. Buka matamu, semuanya terlihat. Kau pasti bisa melewatinya. Dari sebuah senyuman dapat bawakan harapan, semua impian. Dalam terapakah kau bawa senyuman, harapan, impian dalam kehidupan. Indahnya hidup bukan karena seberapa banyak orang mengenal kita, tapi seberapa banyak orang bahagia setelah mengenal kita. Kalimat ini bukanlah kalimat yang biasa, yang tertera di textbook atau papan iklan, tapi ungkapan rasa yang lahir dari pergumulan seorang perempuan tangguh yang kami temui nun jauh di timur Indonesia. Tepatnya di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Perempuan itu bernama Ibu Hasria Ode Hakim, akrab disapa Ibu Hasria. Perempuan 46 tahun yang telah memberdayakan masyarakat di sekitarnya melalui usaha yang ditekuninya, yaitu menjadi supplier bahan pangan beberapa perusahaan yang ada di sekitar Pulau Obi dan Pulau Malamala. Kesuksesan yang diraih oleh seorang Hasria Ode Hakim tentu tidak diperoleh dalam sekejap mata. Butuh waktu bertahun-tahun dan pengorbanan yang besar untuk sampai kepada puncak keberhasilan yang kini dinikmati bersama anak cucunya. Lewat kebaikan Pak Hartono, seorang pemilik salah satu perusahaan di Pulau Obi, Bu Hasria mulai merintis usahanya. Layaknya kebaikan yang diterima melalui tangan Pak Hartono, beliau pun ingin menyebarkan kebaikan bagi sesama, terutama masyarakat di Pulau Obi yang hidupnya masih jauh dari sejahtera. Siapakah Ibu Hasria Ode Hakim? Mari kita kenali sosok inspiratif ini. Pak Har itu dengan bos pimpinan perusahaan itu dari GPS. Waktu itu cuma baru sedikit-sedikit, tapi belum menanjak banyak. Pak Har sudah pindah ke RKA, jadi saya juga ikut ke situ. Awalnya modal saya itu kayaknya 700.000 modal saya. Jadi itu kangkung baru 3 ikat, ayam baru 5 kilo itu paling 3 ekor. Terong baru 5 kilo saya. Tapi saya pelan-pelan dari kalau dibayar perusahaan dari keuntungan itu saya belum bisa bikin apa-apa. Keuntungan itu saya kembangkan dulu. Jadi saya itu waktu itu modal 700 saya nekat. Saya nekat masuk. Lama-kelamaan waktu itu saya putus modal, saya bicarakan dengan bank kasih kredit saya. Dia percaya saya tuh. Sempat pinjam juga. Waktu itu ada kesulitan juga, tapi saya cuma paling ada saya punya emas, saya nekat ini. Yang penting saya macam ini semangat sekali tuh biar ini, tapi macam mungkin karena kayak saya menjiwai itu, saya cinta sekali kalau kerja ini bisnis macam ini saya suka sekali. Saya pikat dulu Pak Ibu, saya macam ambil hati, kalau mau tanam sayur saya kasih bibit, mau tidak saya kasih bibit, nanti tanam sayur tapi masuk di saya dulu, nanti saya punya nih contohnya kalau 50 kilo, kalau sudah pas berarti itu baru bisa jual di luar. Jadi saya atau lain ada kalanya kalau butuh uang nanti ambil ke sini, nanti tanam sayur baru dipotong.
Jadi saya begitu macam ambil hati dulu, kan saya pikir begini, kalau saya ambil hati begitu kesana perusahaan ada apa-apa atau tunggakan ke saya belum dibayar, dia masih mau bantu saya karena dari pertamanya kan saya ambil hati dulu loh. Makanya kalau mau dibayar cash saya bayar, tapi ada klien juga puas ini kita simpan dulu, kita ambil saja uang belanja dulu 500, baru kita yang sisanya kita simpan. Ada kliennya puas kita tidak mau ambil uang saya, kita mau tampung saja, kasih keluar motor begitu toh saya kasih keluar, jadi tinggal potong-potong dari saya kasih masuk drop terus saya potong-potong dari situ. Tapi saya juga mengerti ini ya potong sekian, tapi ini kasihan kalian kan butuh makan di kebun itu kan butuh makan lagi. Jadi saya mengerti tidak potong-potong banyak-banyak. Kalau dalam 1 minggu itu 1 kali saja pengiriman, ada kalanya sampai 200 juta lebih, ada kalanya mendekati 200. Maksudnya baru maksudnya karyawannya baru sebegitu toh, segitu banyaknya sudah begitu. Jadi ada kalanya ini seminggu itu dia 400, ada kalanya kurang dari 400, 300 lebih, ada kalanya juga hanya 300, ini 320. Orang. Kalau yang bagian daging sapi 3 orang, tambah istrinya 1 orang, itu kan timbang 4 orang. Nah, bagian yang urus sayur daun-daun kayak daun singkong, daun sayur kangkung, pakis, sayur rebung, nah itu 5 orang. SKA, WP itu sampai berapa dapur? 3. Ini sama Sukun Liurui, jadi semua tuh 7 perusahaan. 7 maksudnya 7 itu di bawah tuh hanya Sukunnya yang kecil-kecil itu. Kan sering ada supplier yang begitu tuh, uang banyak itu perusahaan tuh pasti bayar saja, biar bayar, tapi saya macam merasa kasihan begitu. Kalau untung maksudnya sudah lama ini kan biar bagaimana juga saya hidup dari situ. Jadi kayaknya saya merasa bagaimana dari dulu sampai sekarang sampai saya jadi saya begini karena saya kerja di situ. Jadi macam saya ingat juga toh geranya 2.500 atau 3.000 kan saya mau untung banyak, tapi kalau ini tuh saya macam ingat perusahaan juga kasihan. Bagi saya, indahnya hidup tuh bukan seberapa banyak orang mengenal kita, tapi seberapa banyak orang bahagia setelah mengenal kita. Itu kalau saya prinsip tuh. Kita usaha atau apa tuh jangan nilai dari uang pertama. Kedua, ini kita selalu mengingat sesama. Kalau mengingat sesama, karena kalau kita pentingkan uang tidak ingat sesama, berarti kita tidak bisa ini. Tapi kalau macam contohnya 1.000 kita bagi juga 500 ini kan rezeki kita kan bukan semua untuk kita. Kayak saya bilang 20.000 saja belum tentu saya punya. Tadi saya bilang percaya 20.000 itu belum tentu saya punya. Ada kalanya masuk ke saya itu tinggal 2.000, itu berarti itu halal saya punya. Ya kerja tuh cintai dulu kerja. Karena ini kalau masalah uang, kalau kita sudah cintai kerja berarti uang itu pasti kita dapat. Kalau cita-cita saya ini kan ada orang waktu itu susah uang gejil rumah itu, saya cita-cita saya mau kasih turun mesin jahit. Saya ada menabung ini, saya mau kasih turunkan. Di sini kan tidak ada tempat jahit kayak di Labuan, Ternate, Jawa kayak ini mesin sampai 20, tempat operasinya macam 2 buah, ini bordirnya 2 buah. Saya mau cari janda-janda sini untuk saya mau kasih kerja. Maksudnya saya mau kasih kalau bisa, tapi itu baru niat saja. Kalau bisa saya datang ke orang dari Jawa, barang orang untuk kasih ini. Saya rencana itu mesin jahit, kan di sini belum ada tempat jahit. Jahit paling perorangan satu orang. Saya rencana buka itu apa? Kayak kasih bersih kayu kayak sumel itu apa
sini gitu bersih-bersih ya teman-teman kayu. Maksudnya saya karyawan itu dia tidak bisa mana lagi dia pergi ke situ lagi. Maksudnya saya sudah mereka tuh kayak seminar redakin yang saya bekerja dari awal sampai sekarang tidak pernah ganti-ganti. Jadi saya apalagi lihat istri mereka, saya kasihan. Kalau seandainya saya ada kalian saya terpikir juga kalau saya sakit saya mati kasihan. Mereka ini mencari uang di mana? Ya, karena maksudnya biar juga mereka tidak kerja di perusahaan, tapi lewat saya mereka bisa kerja. Sosok Bu Hasria mengajarkan pada kita bagaimana harusnya menjalani hidup dengan penuh ketekunan dan rasa syukur. Berpikir melampaui keterbatasan diri dan mengambil peluang untuk mengembangkan diri. Sosok-sosok seperti inilah yang harusnya direproduksi oleh perusahaan dan mitra-mitranya. Melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat adalah hal yang mungkin untuk diwujudkan.